lagi dengan saya. Hari ini kita mau belajar matematika peminatan kelas 12 dengan materinya adalah limit fungsi trigonometri. Dengan submateri adalah kita mau belajar menentukan nilai limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan rumus trigonometri. Nah, kunci keberhasilan dalam menyelesaikan soal limit cara ini adalah kalian harus benar-benar hafal materi matematika kelas 11 tahun kemarin. Apa saja itu? Yang pertama adalah identitas trigonometri, yang kedua adalah sudut rangka, dan yang ketiga adalah rumus jumlah dan selisih sin dan cos. Hari ini saya akan memberikan 3 contoh soal yang berbeda dengan 3 level soal yang berbeda pula. Yuk kita belajar untuk contoh soal yang pertama. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai limit dari limit x mendekati 0 x kali tangan 3x dibagi 1 min cos kuadrat x. Nah, apa yang kita lakukan? Pertama kali selalu kita harus substitusikan x-nya 0 ke dalam persoalan dulu. Maka didapat menjadi 0 dikalikan tangan 3 kali 0, kemudian 1 dikurangi cos kuadrat 0. Berapakah tangan 3 kali 0? Ini sama dengan tangan 0. Tangan 0 berapa? 0, berarti 0 dikalikan 0 dibagi bawahnya adalah 1 dikurangi cos kuadrat 0. Berapa nilainya? 1. Berarti hasil akhirnya adalah 0 per 0. Sekarang kita ngerti bahwa 0 per 0 atau tidak tentu, maka kita nggak bisa mencarinya. Kita gunakan dengan cara menyederhanakan rumus trigonometrinya. Ingat, identitas trigonometri di kelas 11 kemarin, dia mengatakan bahwa kalau ada sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A sama dengan 1. Nah, sekarang misalnya kalau cosnya ini kita pindah luas ke kanan, maka dia menjadi apa? Menjadi sin kuadrat A sama dengan 1 dikurangi cos kuadrat A. Nah, ini yang harus kita pegang. Kita menggunakan identitas trigonometri yang ini. Nah, setelah ketemu ini, sekarang soalnya akan kita rubah. Soalnya akan kita rubah menjadi limit x mendekati 0 dari x kali tangan 3x dibagi 1 min cos kuadrat x. Nah, sekarang kita ingat siapakah ini? Bisa kita ganti. Nah, berarti 1 min cos kuadrat x ini kita ganti siapa? Sin kuadrat x. Menjadi limit x mendekati 0 dari x kali tangan 3x dibagi sin kuadrat x. Nah, sampai sini bisa dimengerti ya. Jadi kita harus ubah dulu 1 min cos kuadrat x menjadi siapa? Sin kuadrat x. Nah, setelah seperti ini bagaimana kita pecah-pecah ke bagian yang lebih kecil lagi? Menjadi limit x mendekati 0 dari x kali tangan 3x. Ingat, sin kuadrat itu bisa kita pecah-pecah menjadi sin x dan sin x. Nah, berarti ini jadi sin x kali sin x. Nah, setelah ketemu seperti ini, sekarang kita pecah-pecah lagi menjadi limit x mendekati 0 dari x dibagi sin x dikalikan limit x mendekati 0 dari tangan 3x dibagi sin x. Nah, kemarin kita sudah belajar rumus dasar limit fungsi trigonometri. Ingat, berapakah nilai limit x mendekati 0 dari x dibagi sin x? Ini nilainya adalah 1 dikalikan limit x mendekati 0 dari tangan 3x dibagi sin x. Berapakah nilainya ini? Nilainya adalah 3 dibagi 1. Berarti 1 kali 3 sama dengan berapa? Sama dengan 3. Ini adalah hasil perhitungan limit fungsi trigonometri untuk contoh soal yang pertama. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang kedua. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai limit dari limit x mendekati 0 1 min cos 2x dibagi 2x kali sin 2x.
Apa yang kita lakukan pertama kali? Selalu kita substitusikan dulu X nya sama dengan 0 ke dalam persoalan. Maka kita dapat 1 min cos 2 kali 0 dibagi 2 kali 0 dikali sin 2 kali 0. Nah, sekarang kita hitung berapakah cos 2 kali 0 ini sama dengan cos 0. Cos 0 berapa? 1. Berarti ini 1 dikurangi 1. Yang bawah berarti 2 kali 0. Ini 0 dikalikan sin 2 kali 0. Ini artinya sin 0. Berapakah nilai sin 0? 0. Sehingga hasilnya adalah 0/0. Ini adalah bentuk tidak tentu, makanya kita harus menyelesaikan soalnya dengan cara menyederhanakan rumus trigonometrinya. Nah, ingat rumus sudut rangkap trigonometri kalau cos 2x yang pertama adalah cos kuadrat x dikurangi sin kuadrat x. Kalau cos 2x yang lain adalah 2 kali cos kuadrat x dikurangi 1. Kemudian cos 2x sama dengan 1 min 2 sin kuadrat x. Dari ketiga ini kira-kira mana yang akan kita pilih? Nah, itu harus kita pilih dengan bijak supaya apa? Supaya dalam mengerjakan soal lebih memudahkan, bukan semakin mempersulit. Nah, kalau untuk model soal yang ini, maka kita cenderung menggunakan rumus yang ketiga. Nah, gini, saran saya kita menggunakan rumus yang ketiga. Berarti nanti nilai dari cos 2x ini akan kita ganti siapa? 1 min 2 sin kuadrat x. Kita tulis dulu soalnya. Berarti limit x mendekati 0 dari 1 min cos 2x dibagi 2x kali sin 2x. Kemudian limit x mendekati 0. Ingat cos 2x nya kita ganti siapa? 1 min 2 sin kuadrat x menjadi 1 dikurangi dalam kurung 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, yang bawah tetap apa adanya saja, sin 2x. Nah, setelah seperti ini sekarang kita buka dulu kurungnya menjadi limit x mendekati 0 dari 1 min 1 plus. Kenapa kok plus? Karena min ketemu min. Nah, plus 2 sin kuadrat x dibagi 2x kali sin 2x. Kita ngerti 1 kurangi 1 0. Berarti soalnya menjadi limit x mendekati 0 dari 2 sin kuadrat x dibagi 2x kali sin 2x. Ingat, sin kuadrat x bisa kita pecah-pecah menjadi sin x dan sin x. Kemudian kita lihat apakah ada yang bisa dicoret-coret. Oh, ada nih angka 2 dan angka 2. Berarti kita bisa sederhanakan lagi menjadi limit x mendekati 0 sin x dibagi dengan x dikalikan limit x mendekati 0 dari sin x dibagi dengan sin 2x. Nah, karena sin x dan sin x maka dia menjadi sin kuadrat x. Kita pecah-pecah. Berapakah nilai dari limit x mendekati 0 sin x per x? Kemarin kita belajar berapa nilainya? 1. Berarti 1 kali berapakah nilai limit dari x mendekati 0 sin x dibagi sin 2x? Nilainya adalah 1/2. Berarti 1 kali setengah berapa? Setengah. Ini adalah hasil perhitungan limit fungsi trigonometri untuk soal yang kedua. Baik, sekarang kita coba untuk contoh soal yang ketiga. Perhatikan soalnya. Tentukan nilai limit dari limit x mendekati 0 sin 4x ditambah sin 2x dibagi dengan 3x dikali cos x. Apa yang kita lakukan? Pertama kali kita harus substitusikan atau kita ganti x-nya ke dalam persoalan. Maka hasilnya menjadi sin 4 kali 0 ditambah dengan sin 2 kali 0 dibagi dengan 3 kali 0 dikalikan cos 0. Sekarang kita hitung berapakah sin 4 kali 0 ini sama dengan sin 0. Sin 0 adalah 0 ditambah sin 2 kali 0 berarti sin 0 berapa nilainya? 0 juga. Sekarang 3 kali 0 0 dikalikan dengan cos 0. Berapa cos 0? 1. Berarti hasil akhirnya adalah 0/0.
Ingat, 0/0 adalah bentuk tidak tentu. Makanya kita harus mengerjakannya dengan cara menyederhanakan rumus trigonometri yang ada. Nah, apa yang perlu kita ingat? Yaitu adalah rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Nah, yang pertama ada sin A ditambah sin B, yang kedua sin A min sin B, yang ketiga ada cos A ditambah cos B, dan yang keempat adalah cos A dikurangi cos B. Dari keempat rumus ini, kira-kira rumus mana yang cocok dan pantas untuk soal yang ini? Ternyata cocoknya adalah yang rumus pertama, yaitu sinus A ditambah dengan sinus B. Nah, nanti kita menggunakan rumus yang pertama. Berarti kita tulis dulu limit X mendekati 0 dari sin 4X ditambah sin 2X dibagi 3X kali cos X. Kita ganti nih ya, sin 4X dan sin 2X nya dimasukkan ke dalam rumus yang nomor 1. Kita misalkan nanti 4X nya ini sebagai A, ini sebagai A. Kemudian untuk yang 2X nya ini adalah yang B. Nah gitu ya, berarti dia sama dengan limit X mendekati 0 dari, kita jabarkan yuk, 2 sin setengah dalam kurung 4X ditambah 2X dikalikan dengan cos setengah dalam kurung 4X dikurangi 2X. Nanti semua harus dibagi dengan 3X kali cos X. Nah, setelah ketemu seperti ini, sekarang kita hitung. Berarti ini menjadi limit X mendekati 0 dari 2 sin. Nah, kita lihat nih, 4X tambah 2X berarti 6X. 6X dikalikan setengah menjadi 3X, berarti ini sin 3X dikalikan cos 4X kurangi 2X berarti 2X. 2X dikalikan setengah, tinggal siapa? Tinggal X dibagi 3X kali cos X. Sekarang kita lihat apakah ada yang bisa dicoret-coret. Ternyata ada. Siapa? Cos dengan cos. Kita coret-coret bendera 1. Berarti tinggal siapa? Tinggal limit X mendekati 0 dari 2 kali sin 3X dibagi 3X. Nah, sekarang kita pindah dulu 2-nya ke depan sini ya. Berarti dia menjadi 2 kali limit X mendekati 0 dari sin 3X dibagi 3X. Masih ingat rumus dasar trigonometri kemarin? Berapakah nilai limit X mendekati 0 dari sin 3X dibagi 3X? Maka hasilnya adalah 2 kali 3/3. Berapakah 3 dibagi 3? 1. Berarti 2 dikalikan 1, hasilnya adalah 2. Ini adalah hasil terakhir untuk limit fungsi trigonometri untuk soal yang nomor 3. Nah, dari pembelajaran hari ini kita bisa belajar, kita bisa simpulkan bahwa untuk bisa mengerjakan soal model menyederhanakan rumus trigonometri, apa yang perlu kita hafal? Yang pertama adalah kita harus menghafal identitas trigonometri. Yang kedua, kita harus menghafal sudut rangkap trigonometri. Yang ketiga, kita juga harus bisa menghafal lagi jumlah dan selisih sudut sin dan cos dalam trigonometri. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah kita harus mampu untuk memanipulasi atau ngakali supaya bentuk trigonometri menjadi lebih mudah. Ketika kita memanipulasi dan hasilnya semakin susah, stop, ganti dengan rumus yang lain supaya ketemu jawaban yang lebih sederhana. Nah, hari ini kita belajar 3 soal dengan 3 level yang berbeda. Saya berharap anak-anak bisa mengerti dan memahami baik bagaimana mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan cara menyederhanakan rumus trigonometri. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like dan subscribe YouTube-nya. Bahkan kalau perlu sharekan ke seluruh anak-anak di Indonesia agar mereka juga belajar bagaimana mencari nilai limit fungsi trigonometri dengan menyederhanakan rumus trigonometri. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.